Tapi Azura pilih makan masakan mama. Kapan-kapan ya sayang. Sia pindah duduk di samping Azura dan mengusap rambutnya. Iya ma, janji ya mama gak akan ninggalin Azura lagi. Azura mengulurkan jari kelingkingnya. Sia tersenyum dan menautkan jari kelingkingnya di jari putrinya. Kemanapun mama pergi, mama pasti akan mengajak Azam dan Azura. Mama tidak akan meninggalkan kalian sendiri. Mama tidak akan membiarkan kalian tinggal sendiri di dunia yang jahat ini. Nak, dunia ini bisa sangat kejam tanpa perlindungan seorang ibu kandung. Dia mengusap rambut Azura, lalu mengusap rambut Azam. Azam yang sedang menonton TV pun menoleh pada mamanya. Lalu tanpa mengatakan apapun, Azam memutus kontak mata dan lanjut menonton TV lagi. Permisi, GoFood. Terdengar suara abang-abang GoFood dari depan. Tunggu sebentar ya. Sia pun beranjak dari tempat duduknya dan bergegas menuju ke depan, sedangkan Azam dan Azura duduk manis menunggu kedatangan makanan mereka. Azam, sebentar lagi kita makan. Nanti Azam makan yang banyak ya, biar Azam punya banyak tenaga buat ngomong. Aku pingin Azam cerewet kayak dulu, lirik Azura sambil menatap Azam yang duduk di sampingnya. Makanan datang. Sia membawa nampan berisi 5 fried chicken dan 2 bungkus nasi. Yeay, Azura gak sabar mau makan, seru Azura. Sia meletakkan nampan di dekat Azura. Mama, aku mau, mama suapi aku. Iya sayang, mama suapi Azura sampai kenyang. Dengan sabar dan telaten Sia menyuapkan nasi dan ayam ke mulut Azura dengan tangannya. Setelah itu Sia ingin menyuapi Azam, tapi Azam menolak. Azam, buka mulutnya nak, mama suapi Azam. Azam menggeleng dan merapatkan bibirnya. Azura mengunyah dengan cepat dan segera menelan makanannya, lalu ikut membujuk Azam makan. Azura tidak ingin Azam sakit kalau dia terus menolak makan. Azura harus makan. Tadi pagi kan Azam sarapan cuma sedikit. Azam sekarang pasti lapar kan? Terus kalau Azam gak mau makan nanti sakit loh, bujuk Azura. Azura tetap menggeleng, kekeh tidak ingin makan. Sesuap aja gak apa-apa sayang. Sia mengarahkan nasi dan lauk di tangannya ke mulut Azam, tapi Azam tetap merapatkan bibirnya kuat-kuat. Ya udah mama, kalau Azam gak mau jangan dipaksa. Nanti aja di sekolah Azura beliin Azam sandwich. Sini biar Azura aja yang makan. Azura memegang pergelangan tangan Sia dan memakan nasi dari tangan Sia. Azura mengunyah dengan wajah ceria. Azura bahagia sekali setelah sekian lama bisa bertemu mamanya lagi. Azura berharap setelah ini Azura bisa terus bertemu mamanya. Azura tahan dulu ya, mama mau suapin Azam. Azam harus makan, tegas Sia lalu mengalihkan perhatian pada Azam yang masih diam dan fokus menonton TV. Azam sayang, makan ya. Sia tersenyum manis dan mengarahkan tangan ke mulut Azam lagi, dan untuk yang kesekian kali Azam tetap menolak. Sia masih berusaha sabar. Azam harus makan ya sayang, biar Azam gak sakit. Azura aja mau makan. Masa Azam gak mau makan sih? Kapan lagi Azam disuapin mama? Azam tetap kekeh menolak dan kesabaran Sia sudah habis. Bandel sekali kamu Azam, mama bilang makan ya makan. Sia mencengkram rahang Azam dan memasukkan paksa nasi ke dalam mulut Azam. Azam tetap menolak dan menutup rapat-rapat mulutnya. Buka mulut kamu Azam, makan ini, makan. Sia terus menekan tangannya ke mulut Azam. Mama, Azura menahan tangan Sia. Udah mama, kasihan Azam. Azam gak mau makan, nanti di sekolah biar Azura yang bujuk Azam makan. Diam kamu Azura. Azura tersentak mendapat bentakan itu. Matanya mulai berkaca-kaca. Ini pertama kalinya seumur hidup Azura dibentak. Selama ini Daddy tidak pernah membentaknya. Begitu juga Grandpa Anthony, Grandma Helen, Opa Abian dan Oma Margareta, bahkan Mami Savana yang tidak ada ikatan darah dengannya
tidak pernah membentaknya. Hati Azura sedih sekali. Buka mulut kamu, Azam. Mama bilang buka mulut. Kamu harus makan sesuap nasi aja. Ayo cepat makan, Azam. Zia terus menekan tangannya ke mulut Azam yang tertutup rapat-rapat. Zia berteriak kesal karena terus mendapat penolakan putranya. Zia membuang nasi di tangannya, lalu berdiri dan mondar-mandir ke sana kemari sambil memukul-mukul kepalanya. Zia berteriak sambil menjambak rambutnya. Tak puas menjambak rambut, Zia memukul-mukul lagi kepalanya. Lalu sedetik kemudian tawanya menggelegar dan sedetik kemudian Zia menangis. Kenapa di dunia ini tidak ada yang menyayangiku? Mama meninggalkanku, papa dan saudaraku membenciku, mantan suamiku bahkan tidak ingin melihat wajahku. Lalu sekarang anak-anak juga membenciku. Aku sebatang kara di dunia ini, tidak ada yang menyayangiku dengan tulus. Zia menangis meraung-raung sambil terus memukul kepalanya. Mama, Azura ketakutan dan merapatkan tubuhnya pada Azam. Azam langsung merangkul Azura dan menatap waspada mamanya. Zia terus mondar-mandir ke sana kemari sambil menangis, tapi kadang-kadang tertawa, kadang-kadang juga marah. Azam dan Azura kebingungan melihat mama mereka seperti itu. Tangis Azura semakin kencang dan Azam mengeratkan rangkulan untuk memberi rasa aman pada adiknya. Kita pergi, bisik Azam, lalu dibalas anggukan Azura. Menggenggam tangan adiknya, Azam berdiri dan pelan-pelan beranjak dari karpet. Mau kemana kalian? Azam dan Azura baru ingin berlari, tapi Zia lebih dulu mencekal kerah belakang seragam Azam dan menariknya cukup kuat hingga Azam terjatuh ke karpet. Azam! Azura langsung membantu Azam duduk dan memeluknya. Tangis Azura semakin kencang. Mama, jangan mama. Mama nggak boleh jahat sama Azam. Zia menatap marah putrinya. Kenapa kamu melindungi Azam? Biasanya juga kamu nggak suka sama Azam, karena Azam selalu baik sama Azura. Azura nggak mau Azam kenapa-napa. Azam juga lagi sedih. Nanti Azam tambah sedih lagi. Azura menangis keras sambil terus memeluk Azam. Kenapa mama jadi jahat gini? Kenapa mama berubah? Kenapa mama nggak bisa baik terus kayak Mami Savana? Mami nggak pernah marah, apalagi bentak Azura. Mendengar nama Savana disebut, seketika amarah Zia memuncak. Zia berteriak kencang dan menutup telinganya. Tiba-tiba suara tawa Savana menari-nari dalam kepalanya. Kasihan kamu Zia, sekarang kamu menderita. Sekarang tidak ada yang memperdulikanmu. Semua orang berbalik membencimu dan mulai menyayangiku. Aku pemenangnya Zia, aku yang menang. Suara tawa dan cemoohan Savana terus terngiang dalam kepala Zia. Kepalanya seakan ingin meledak. Aku tidak menderita, aku bahagia. Kamu menderita Zia, kamu menderita. Kasihan sekali. Diam kamu Savana, diam. Zia mengedarkan pandangan dan menatap ke sekeliling. Kamu di sini kan Savana? Keluar kamu sini, hadapi aku langsung. Mama, lirik Zia takut-takut. Mama kenapa? Kenapa mama teriak-teriak? Kenapa mama juga berubah jadi jahat? Mama Zia jangan jahat. Azura sayang Mama Zia, tapi kalau Mama Zia jahat, Azura nggak mau sayang Mama Zia lagi. Azura lebih sayang Mami Savana. Diam kamu Azura. Zia mencari-cari sesuatu begitu melihat sapu di sisi tembok. Zia mengambil sapu itu dan mengayunkan pada Azura. Mama jangan. Azura menutup mata dengan tubuh gemetar. Azura ketakutan sampai wajahnya memucat, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Lalu saat membuka mata, Azura terkejut Azam memeluknya, sehingga punggung Azam yang terkena pukulan. Azam, lirik Azura. Azam tersenyum. Mami Savana bilang, saudara harus saling melindungi. Azam akan melindungi Azura. Jangan takut.
Mama tidak akan memaafkan kalian. Dasar anak-anak durhaka. Satu pukulan lagi mendarat di punggung kecil Azam. Azam memejamkan mata, merasakan sakit yang luar biasa di punggungnya. Namun Azam tetap menahan semua kesakitan itu dan mengeratkan pelukan pada Azura, memastikan tubuh adiknya tidak terluka sedikit pun. Mau jadi sok pahlawan kamu Azam, rasakan ini. Azam menangis dan kesakitan, tapi tidak menghindar dan tetap memeluk Azura. Mama, udah mama, jangan pukul Azam lagi. Kasihan Azam mama. Mama tidak kasihan dengan anak-anak nakal seperti Azam. Sejak mama datang ke rumah Azam, Azam membenci mama. Mama juga benci sama kamu Azam. Dasar anak tidak berguna. Mama, udah mama, udah. Azura menangis ketakutan, takut Azam kenapa-napa, hingga terdengar suara mobil dari luar menghentikan sesaat ayunan sapu sia. Tak lama seorang laki-laki berbadan besar masuk ke dalam rumah. Saya sudah menjalankan tugas saya berhasil menangkap Savana. Seketika seringan muncul di wajah Zia mendengar nama mami mereka disebut. Azam dan Azura menoleh ke arah orang itu. Mama Zia, mau apain mami? Kenapa mama menangkap mami? Tanya Azam terbata-bata karena menahan rasa sakit di punggungnya. Mama mau buat kejutan untuk anak nakal seperti kalian dan ibu tiri tersayang kalian. Zia mengalihkan pandangan pada orang suruhannya. Zia sudah mempersiapkan rencananya ini selama 7 hari lebih, tepatnya setelah Dario membodohinya hingga berakibat Zia diperkaos oleh 4 orang. Harga diri adalah segalanya untuk Zia. Setelah malam itu, Zia merasa tidak punya harga diri lagi. Setiap bercermin tubuhnya seperti banyak kotoran karena sentuhan Liam dan teman-temannya. Sekarang Zia akan membalas Dario dengan balasan yang paling menyakitkan dalam hidupnya, balasan yang tidak akan pernah dia bayangkan seumur hidup. Zia ingin bunuh diri bersama Savana, Azam dan Azura. Zia ingin membalaskan dendamnya pada Dario, dan setelah melihat kematian 3 orang yang paling dia sayangi, Dario akan gila dan pasti bunuh diri juga. Dengan uang yang Zia miliki, Zia menyewa bodyguard selama 7 hari. Bodyguard itu mengikuti Dario untuk menemukan keberadaan Savana. Ternyata Savana tinggal di sebuah rumah mewah bersama ibu kandungnya. Zia menunggu waktu tepat untuk menculik Savana. Begitu Savana berada di bandara dan lengah dari pengawasan mamanya, bodyguard Zia menyuruh seorang perempuan untuk mengambil simpati Savana dengan pura-pura sakit. Lalu saat Savana sudah berada di tempat sepi, bodyguard itu membius Savana dan mendudukkan di kursi roda serta memakaikan masker wajah dan topi sehingga tidak ada yang mengenali Savana. Mama tolong, jangan sakiti mami, lirih Azam. Azura menangis dan memeluk Azam erat. Azam, wajah Azam kenapa jadi pucat gini Azam? Dalam keadaan lemah begitu kamu masih membela mama tiri kamu Azam. Wow, kamu benar-benar anak durhaka. Zia menoleh ke arah bodyguardnya. Ikat mereka dan bawa ke mobil. Baik bu, bodyguard itu langsung melaksanakan perintah dan mengikat tangan dan kaki Azam dan Azura lalu membawa ke mobil. Di mobil itu sudah ada Savana yang duduk di kursi depan, yang tangan dan kakinya juga diikat. Savana masih pingsan karena pengaruh obat bius. Mami, Azam langsung berteriak histeris begitu masuk ke dalam mobil dan melihat maminya pingsan. Mami, Azura hanya menangis tapi tidak berani menyebut nama mami Savana karena merasa bersalah. Selama ini sudah membenci mami Savana. Meskipun tangan dan kakinya diikat, punggungnya juga sangat sakit. Azam tetap berusaha mendekati Savana yang duduk di kursi depan dan mencoba membangunkan. Mami bangun, mami. Zia yang melihat itu seketika geram dan menyuruh bodyguardnya mengikat Azam dan Azura di kursi agar tidak bisa bergerak. Setelah semua aman, Zia mentransfer uang 200 juta pada bodyguard itu. Setelah itu Zia masuk ke dalam mobil. Zia baru saja ingin menyalakan mesin mobil, tapi tertahan saat tiba-tiba Savana terbangun. Mami, Azam terus memanggil dari bangku belakang.
Azam, diri Savana saat samar-samar mendengar suara putranya. Begitu kepalanya sudah tak terlalu pusing lagi, Savana menoleh ke samping dan betapa terkejutnya dia melihat Zia ada di sampingnya. Lalu begitu menoleh ke belakang, Savana hampir terkena serangan jantung melihat Azam dan Azura diikat. Akhirnya bangun juga kamu. Zia menjambak rambut Savana. Savana memekik. Mami! Azam berteriak semakin kencang dan berusaha sekuat tenaga melepaskan tali yang membeli tubuhnya. Jangan sakiti Mami, Mami! Azam menangis dan berteriak histeris. Begitu juga Azura yang ikut menangis kencang. Apa yang kamu lakukan, Zia? Lepaskan Azam dan Azura. Mereka anak kamu. Kenapa kamu tega mengikat mereka seperti itu? Savana menatap Zia penuh permohonan. Di tengah kesakitannya menahan jambakan Zia, kedua tangan dan kakinya diikat sehingga Savana tidak bisa melawan. Karena mereka anakku, aku mengikat mereka. Aku akan membawa kamu dan anak-anakku ke tempat yang paling damai, tempat setelah kematian. Savana melotot, syok dengan ucapan Zia. Kematian? Apa maksud kamu? Kamu ingin membunuh anak kamu? Membunuh anak kandung kamu sendiri? Ibu macam apa kamu, Zia? Zia justru tertawa kencang, tapi tak lama tawanya menghilang dan air mata mengalir dari sudut matanya. Kemudian sedetik lagi Zia tertawa. Mami, Mami! Savana menoleh ke belakang dan melihat wajah Azam dan Azura sudah basah oleh air mata. Savana juga tak kuasa menahan tangis melihat tangisan putra dan putrinya. Savana yang bukan ibu kandungnya saja merasa sakit melihat kondisi mereka seperti itu. Lalu bagaimana bisa Zia yang ibu kandung justru menyakiti mereka? Kecuali Zia sudah kehilangan kewarasan dan melihat Zia yang tiba-tiba menangis lalu sedetik kemudian tertawa, seperti Zia mengalami gangguan kejiwaan. Karena itu Zia sampai tega menyakiti anak-anaknya sendiri. Seandainya Zia masih waras, Savana yakin sejahat apapun Zia tidak akan menyakiti anak-anaknya. Zia, sadarlah Zia, mereka anak-anak kamu. Tolong jangan lakukan ini. Tolong lepaskan mereka. Savana ingin mengatakan agar Zia melenyapkannya saja asalkan Zia melepaskan Azam dan Azura, tapi di dalam perutnya juga ada nyawa anaknya. Savana tidak bisa egois, hanya memikirkan satu pihak saja. Ya Tuhan, Savana benar-benar bingung harus melakukan apa sekarang. Zia, aku mohon lepaskan mereka. Mereka masih kecil, masa depan mereka masih panjang. Aku mohon Zia, jangan lenyapkan mereka. Besok aku dan Mas Dario akan bercerai. Kamu bisa rujuk lagi dengan Mas Dario. Aku juga janji gak akan mengganggu rumah tangga kalian. Aku akan pergi ke Singapura dan memulai hidupku yang baru. Kamu bisa hidup bahagia bersama Mas Dario dan anak-anak. Tolong pikirkan lagi Zia, tolong aku mohon. Masa depan Azam dan Azura juga masih panjang. Zia tertawa. Rujuk? Aku rujuk sama Mas Dario? Gak sudi. Setelah dia membuatku diperkaos 4 orang, kamu menyuruhku rujuk dengan manusia biadab itu. Aku justru ingin melenyapkan Mas Dario dengan tanganku sendiri, tapi terlalu mudah jika dia mati begitu saja. Zia menjerit dan membenturkan kepalanya di setir mobil. Setiap membayangkan momen-momen dirinya diperkaos 4 orang, Zia selalu histeris. Ditambah lagi bayang-bayang Savana tertawa di atas penderitaannya membuat Zia semakin gila. Aku membenci Mas Dario, tapi aku lebih membenci kamu, Savana. Kamu sumber penderitaanku. Sejak kamu hadir dalam hidupku jadi kacau. Lalu sekarang saat aku menderita dan berada di titik terendahku, kamu justru bahagia. Aku benci mendengar suara tawa kamu. Aku benci melihat kamu bahagia. Kamu adalah orang yang paling aku benci di dunia ini. Kamu harus mati karena kemarahan yang begitu besar. Zia lupa rencana awalnya untuk bunuh diri berempat. Zia ingin Savana mati sekarang. Zia menoleh pada Savana untuk mencekik lehernya dengan kuat. Savana melotot saat merasakan udara tercekat di tenggorokan. Mami,
jangan sakiti Mami, lepaskan Mami. Azam menjerit histeris dan terus memberontak sampai pergelangan tangan dan kakinya berdarah. Mami, Mami.